Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Triani, saya dari kelas CK. Sebelumnya saya akan mempresentasikan yang berjudul lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman, jabatan itu apa sih? Jabatan itu adalah lingkungan kerja yang bersifat tetap dalam lingkungan suatu organisasi. Nah, dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan suprastruktur lainnya. Nah, jabatan-jabatan ini itu berisi wewenang tertentu. Nah, wewenang itu apa sih, teman-teman? Nah, wewenang itu merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatannya itu untuk memilih, mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab guna mendukung berhasilnya pelaksanaannya tugas. Nah, pejabat merupakan jabatan yang identik dengan kekuasaan karena sumber dari kekuasaan itu berasal dari kedudukan yang disandangnya, yaitu jabatannya tersebut. Nah, yang dimaksud pejabat negara itu apa sih? Ya, di sini pejabat negara itu ada 4. Yang pertama, presiden, dan kedua, ketua, wakil ketua, dan anggota MPR. Ketiga, ketua, wakil ketua, dan anggota DPR. Yang terakhir, ketua, wakil ketua, dan ketua muda, dan hakim agung pada MA, serta ketua-ketua dan wakil-wakil pada semua badan peradilan. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya akan diperjelas dengan rekan-rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyadi Rahmat, mahasiswa semester 6 program studi ilmu hukum Universitas Pamulang. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai kewenangan pejabat negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara formal, kewenangan atau otoritas publik senantiasa diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang mana melalui atribusi, yaitu pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh ground weight atau undang-undang dasar, atau weight yaitu undang-undang, kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan. Yang kedua, melalui delegasi. Dalam hal ini, kewenangan tersebut dilimpahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik melalui pernyataan dengan tegas maupun tidak. Menurut Parida Indrati Suprapto mengenai sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, berpendapat bahwa sistem pemerintahan negara sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan. Hal ini berdampak pula pada prinsip pemerintahan yang berdasar atas sistem konstitusional atau hukum dasar. Yang kedua, kekuasaan negara yang tertinggi adalah di tangan rakyat, yang mana sesuai dengan rumusan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan, yang menetapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Selanjutnya, mengenai presiden. Nah, presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di negara Republik Indonesia, sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar
1945 perubahan yang menetapkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara adalah pejabat negara pembantu Presiden diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Presiden. Menteri-menteri negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Mengenai kekuasaan kepala negara tidak terbatas, yaitu berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan. Ini menegaskan bahwa kekuasaan presiden tidak tak terbatas, karenanya dikehendaki setiap pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan undang-undang. Demikian, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Nama saya Anissa Fitria. Nama panggilan saya Anissa. Dengan NIM saya 20 10 10 20 13 dan 1. Saya mahasiswi Universitas Unpam dan Fakultas Hukum jurusan Perdata dari kelas Rek CK 06 HUKK 001. Di sini saya akan membacakan presentasi kelompok saya dari kelompok 6 Hukum Ilmu Perundang-undangan. Di sini saya membacakan slide ke-6 dan slide ke-7. Di slide ke-6 di sini teman-teman lihat ada lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan. Terdiri atas 3. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Menurut ketentuan pasal 3 Jungto, pasal 8 Jungto, pasal 37 UUD 1945 setelah perubahan, MPR hanya memiliki 4 kewenangan, yaitu pertama, mengubah dan menetapkan UUD. Kedua, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Ketiga, memilih presiden dan atau wakil presiden untuk mengisi lowongan jabatan. Keempat, melantik presiden dan atau wakil presiden. Dengan demikian, setelah perubahan UUD 1945, MPR tidak lagi berwenang menetapkan garis-garis besar haluan negara dan ketetapan yang bersifat mengatur, regeling, dan mengikat untuk umum seperti sebelumnya. Berikutnya yang kedua, Presiden. Sebagai penyelenggara pemerintahan, Presiden dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Oleh karena itu, Presiden juga merupakan pemegang kekuasaan pengaturan di Indonesia. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Pasal 20 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menegaskan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan pasal 5 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menegaskan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa Presiden hanya berhak untuk mengajukan RUU usul inisiatif kepada DPR. Akan tetapi, jika pasal 5 ayat 1 dihubungkan dengan pasal 20 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 yang menetapkan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Untuk lanjut ke slide ke-7, masih dibacakan oleh saya. Di sini adalah lembaga-lembaga negara lainnya yang membentuk peraturan perundang-undangan. Selain MPR yang berwenang mengubah UUD serta Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang berwenang membentuk UU, masih terdapat lembaga-lembaga negara lainnya yang mempunyai fungsi tertentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia. Secara keseluruhan, yang dapat dianggap sebagai lembaga-lembaga negara
menurut UUD NRI tahun 1945 adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Namun demikian, berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, dan seterusnya, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jadi, peraturan perundang-undangan dapat dibentuk atau ditetapkan berdasarkan delegasi atau atribusi. Baik, sekian pemaparan dari saya, Anissa Fitria. Selanjutnya akan dibacakan slide-slide ke-8 dan seterusnya oleh rekan-rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembahasan lembaga pemerintah pembentukan peraturan perundang-undangan. Nomor 1, Presiden Republik Indonesia adalah kerja negara penyelenggaraan tertinggi dalam pemerintah negara Republik Indonesia, menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara tertinggi pemerintah negara. Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden, menteri-menteri negara, menteri koordinator, menteri-menteri, pejabat setingkat materi, dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Menteri-menteri negara. Sudah perundang-undangan 1945 ditetapkan pula bahwa presiden dalam penyelenggaraan pemerintah negara dibantu oleh menteri-menteri negara sebagaimana dibentuk dalam pasal 17 Undang-Undang NRI tahun 1945 berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang NRI tahun 1945. Tahun 1945 tersebut dapat disebutkan bahwa menteri-menteri negara bukanlah pegawai tinggi biasa meskipun kedudukannya menteri itu tergantung pada presiden. Selain itu berdasarkan pasal 17 ayat 3 undang-undang sebenarnya menteri-menteri yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintahan di bidangnya. Lanjut peraturan pemerintah. Peraturan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian LPNK. Lembaga pemerintah non kementerian LPNK dahulu bernama lembaga pemerintah non departemen LPND adalah lembaga negara di Indonesia. Yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengkoordinasi setiap LPNK dalam melaksanakan tugas fungsinya mempunyai kewenangan itu sendiri. Peraturan lembaga pemerintah lainnya Status Burgess adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga tersebut berdasarkan atas atribusi oleh lembaga tersebut berdasarkan setiap LPNK dalam melaksanakan tugas fungsinya mempunyai kewenangan itu sendiri. Peraturan lembaga pemerintah lainnya Status Burgess adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga tersebut berdasarkan atas atribusi oleh lembaga tersebut berdasarkan atas atribusi kewenangan peraturan dari undang-undang lembaga itu. Tujuan dari pemberian kewenangan peraturan ini adalah sebagai alat bagi lembaga pemerintah tersebut dalam menjalankan kewenangan pemerintah yang diatur dalam undang-undang yang terkait. Lanjutin.
Selanjutnya, pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan perundang-undang kemudian dirumuskan secara lebih konkret dalam undang-undang, dirumuskan secara lain konkret dalam undang-undang tentang pemerintah daerah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah sebagai bentuk diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kepala daerah. Dalam ketentuan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kemudian dalam pasal 65 huruf G disebutkan bahwa kepala daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal 65 huruf G ini sejalan dengan ketentuan dalam pasal 246 ayat 1 dan nomor 23 tahun 2014 yang menyebutkan untuk melaksanakan pada atau atas kuasa peraturan perundang-undangan kepada daerah menetapkan perkada. Terima kasih pemakaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.